Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik, bukan? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 12 IIS, untuk pelajaran matematika pada semester 1 yang nanti akan kalian pelajari adalah yang pertama dimensi 3, kemudian yang kedua adalah nanti ada statistika atau statistik. Adapun dimensi 3 nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama menghitung jarak. Jarak nanti ada jarak titik dengan titik, ada jarak titik dengan garis, kemudian ada jarak garis dengan garis. Yang kedua nanti yang akan kalian pelajari adalah tentang sudut. Sebelum kita belajar tentang jarak pada dimensi 3, kita pelajari dulu yaitu tentang kubus. Kubus ini memiliki beberapa unsur. Ya, kalian tentunya sudah tahu kubus itu apa. Kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki ukuran rusuk yang sama. Jadi rusuk-rusuknya ini sama semua, itu adalah kubus. Nah, unsur-unsur pada kubus itu yang pertama nanti ada titik. Kemudian yang kedua ada rusuk. Kemudian yang ketiga nanti ada diagonal, bidang atau bidang diagonal. Yang keempat nanti ada diagonal atau bisa juga diagonal sisi, ya. Ini saya hapus saja. Diagonal sisi. Ada juga nanti diagonal ruang. Dan yang terakhir nanti ada bidang diagonal. Nah, tata cara penamaan kubus yaitu perhatikan cara memberi nama pada kubus. Kalau kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H, maka cara menuliskannya adalah A dulu di sini, kemudian B di sini, C di sini, D di sini. Jangan sampai terbalik. Jadi A, baru B, baru C, dan yang terakhir D. Tidak boleh A, terus di sini B, di sini C. Jadi harus sesuai aturan yaitu A, B, C, D. Baru setelah itu E, F, G, H. Tidak boleh setelah E, terus F di sini, H di sini, G di sini. Ya, jadi E, F, G, H.
Dan nanti tidak selalu A, B, C, D, bisa juga P, Q, R, S, T, U, V, W, dan seterusnya. Nah, sekarang yang termasuk titik itu yang mana? Titik di sini contohnya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Yang termasuk rusuk mana? Nah, yang termasuk rusuk adalah AB, AE, BC, FB, dan seterusnya. Nah, yang termasuk diagonal sisi itu yang mana? Nah, diagonal sisi di sini contohnya adalah, nah ini bisa AC, nah ini ya, nah ini ya, bisa AC, bisa juga BG, dan seterusnya. Nah, yang termasuk diagonal ruang contohnya yang mana? Nah, contohnya kamu perhatikan, bisa HB, ya, jadi bisa HB, bisa juga AG, bisa juga FD. Nah, yang termasuk bidang diagonal contohnya yang mana? Nah, bidang diagonal di sini contohnya bisa ini ya. Kalau EG ini saya hubungkan. Nah, bidang diagonal di sini bisa juga AC, GE, AC, GE, dan seterusnya. Nah, untuk mencari panjang diagonal sisi itu dirumuskan, yaitu kalau ini rusuk, dirumuskan rusuk kali akar 2. Ya, rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang dirumuskan rusuk akar 3. Nanti kalau kalian ingin menghitung panjang diagonal sisi, maka kalian langsung bisa menggunakan rumus rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang, kalian bisa menggunakan rumus rusuk akar 3. Selain rumus-rumus tersebut, kita juga nanti akan menggunakan rumus yang dinamakan rumus Pitagoras. Misalnya kalau di sini saya punya segitiga siku-siku. Katakan di sini panjangnya adalah A, di sini B, di sini C. Maka berlaku rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Saya juga nanti akan menggunakan rumus ini. Sebagai contoh, di sini saya punya segitiga. Saya punya kubus ya, bukan segitiga, kubus.
satu-satunya kubus ya. Katakan kubusnya di sini adalah P, Q, R, S, T, U, V, W dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan panjang PV. PV. Kita lihat PV. PV ini adalah ternyata masuk diagonal ruang. Ya, jadi PV ini adalah diagonal ruang. Jadi kalau kita hubungkan, nah ini ya. Karena PV ini diagonal ruang, maka panjangnya adalah sesuai rumus yang tadi sudah saya tuliskan. Kalau diagonal ruang rumusnya adalah rusuk akar 3. Berarti panjangnya adalah 5 akar 3 cm. Dan yang kedua, tentukan panjang PR. PR. Karena PR ini diagonal sisi, ini kalau saya hubungkan, nah, ya, diagonal sisi, maka cara mencarinya gunakan rumus rusuk akar 2. Berarti di sini 5 akar 2. Jadi walaupun tidak menggunakan rumus, walaupun kita tidak menggunakan Pitagoras, maka kita masih bisa menggunakan cara rumus, yaitu rusuk akar 2 untuk mencari panjang PR. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah bukan? Nah, itulah unsur-unsur pada kubus. Yang harus kalian pahami sebelum kalian belajar lebih dalam tentang dimensi 3. Oke, kalau kalian sudah memahami, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.